Demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pendidikan yang berpihak pada murid oleh Ika Primananda. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Diibaratkan guru adalah petani yang menyemai tanaman, sementara murid diibaratkan sebagai tanaman yang dirawat dengan penuh perhatian dan sepenuh hati oleh sang petani. Tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, manusia yang berkembang, manusia yang berpikir tentang dari mana dia, untuk apa dia, dan akan kemana dia. Sementara fungsi pendidikan adalah sebagai penuntun kodrat murid dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik murid sebagai individu maupun anggota masyarakatnya. Guru menuntun muridnya untuk mencapai kodratnya, di mana kodrat itu masih samar. Dalam paradigma lama pendidikan, murid dijadikan objek yang harus menelan semua materi pendidikan yang disajikan guna mencapai suatu tingkat yang belum tentu membawa kebahagiaan pada diri murid tersebut. Sementara paradigma baru adalah menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, kebahagiaan yang diimpikannya, ataupun untuk menjadi seperti apa yang dia impikan. Berikut ini 9 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menghamba kepada murid. Artinya, guru melayani muridnya dengan sepenuh hati, guna muridnya mencapai tujuannya. Yang kedua adalah budi pekerti atau karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diajarkan pertama kali dari sebuah rumah tangga dan dikuatkan karakter tersebut oleh masyarakat dan sekolah. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, bermain adalah kodrat dari seorang anak. Seorang anak membutuhkan situasi bermain, seorang anak kodratnya adalah bermain. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya perkembangan seorang anak dipengaruhi lingkungan alam tempat dia dibesarkan. Sementara kodrat zaman berarti bahwa perkembangannya dipengaruhi oleh zaman dia hidup. Dengan kata lain, didiklah seorang anak sesuai dengan zamannya. Berikutnya adalah trilogi kepemimpinan. Yang pertama, Ingarso sing tulodo, bila di depan memberi tauladan. Yang kedua, Ing Madyo mangun karso, bila berada di tengah-tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yaitu mendorong dari belakang. Dengan ilustrasi pada layar, bisa saja seorang murid jauh melampaui saya sebagai seorang gurunya. Dan demikianlah harapannya ke depan, bahwa biarkanlah dia menggapai impiannya setinggi bintang di langit. Yang keenam, sistem Among. Dalam ilustrasi tampak betapa bahagianya murid dan betapa kagumnya para murid tersebut terhadap gurunya yang ramah
dan baik hati sehingga mau membacakan sebuah cerita. 7. Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Ilustrasi menggambarkan betapa ruginya sebuah usaha bila tidak dilaksanakan secara kontinu. Konvergen diilustrasikan sebagai sumber yang beragam yang dapat memberi sumbangan terhadap pengetahuan murid. Sementara konsentris adalah mewakili atau relevan dengan budaya setempat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara merumuskan Tripusat Pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, karena butuh satu kampung untuk mendewasakan seorang insan. Dan yang terakhir, pendidikan sepanjang hayat atau long life education diilustrasikan. Walaupun sudah kakek-kakek, semoga saya tetap menjadi seorang manusia yang tetap belajar. Demikianlah dari saya, dari kelas SMK Negeri 2 Solok Selatan. Salam guru hebat dan terima kasih.